Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Nugroho dari Universitas Terbuka. Di sini saya ingin melanjutkan tugas 2 atau tugas ke-1 yang sebelumnya sudah saya buat tentang membuat aplikasi pemesanan makanan sederhana di restoran atau warkop. Kalau di tugas pertama kita menggunakan tipe data array dan string. Dan di tugas kedua ini kita menambahkan struktur keputusan serta struktur pengulangan. Karena ini sudah kita bahas semua di video pertama atau di tugas ke-1, kita lanjut ke metode main. Metode main ini adalah navigasi utama program. Di metode main ini saya bikin navigasi utama dengan loop while dan switch case. Jadi user bisa menjadi pelanggan atau pemilik restoran. Kalau pelanggan berarti memesan makanan atau minuman, dan kalau pemilik restoran artinya bisa mengelola daftar menu yang ada di restoran. Kita lanjut ke metode inisialisasi menu. Metode ini saya pakai untuk mengisi daftar menu awal di warkop atau restoran. Saya tambahkan minimal 4 makanan dan 4 minuman sesuai instruksi syarat tugas. Setiap menu dibuat dengan objek minuman dengan nama, harga, dan kategori. Hasilnya, ketika program dijalankan, pelanggan langsung bisa melihat menu tanpa menginput manual. Dan data ini disimpan dalam array list supaya bisa ditambah, diubah, atau dihapus. Dan bisa dihapus oleh pemilik restoran. Kita lanjut ke metode menu pelanggan. Pertama ada pesanan clear. Pesanan clear ini digunakan supaya pesanan lama tidak terbawa atau tidak terinput. Lalu tampilan daftar menu biar pelanggan tahu pilihan mana yang tersedia, yaitu tampilkan menu. User pelanggan bisa input pesanan dengan format nama menu sama dengan jumlah. Loop while digunakan supaya program terus berjalan atau tampilannya terus berjalan sampai pelanggan mengetik selesai. Lalu saya tambahkan beberapa validasi. Yang pertama itu adalah kalau jumlah itu harus angka, dan kalau nama menu tidak ada daftar maka akan muncul yaitu menu tidak ditemukan. Dan kalau format salah, sistem akan mengeprint out yaitu format salah, gunakan nama menu sama dengan jumlah, dan cetak struk. Lanjut ke metode menu pemilik. Di metode menu pemilik ini saya buat navigasi khusus untuk pemilik restoran. Ada loop while true supaya menu pemilik restoran ini terus tampil sampai pemilik memilih kembali. Ada beberapa pilihan yang tersedia untuk pemilik. Yang pertama yaitu adalah tambah menu, ubah harga, dan hapus menu. Dan keempat ini adalah kalau pilihannya keempat yang kembali itu artinya kembali ke menu utama. Lanjut ke metode tambah menu. Di metode tambah menu ini pemilik bisa input nama menu, harga, dan kategorinya minuman atau makanan, dan ada yang namanya itu konfirmasi tambah lagi atau tidak. Menu baru langsung ditambahkan ke daftar menu. Saya di sini pakai loop do while supaya pemilik bisa menambah beberapa menu sekaligus tanpa harus keluar dari metode. Dan kalau jawabannya ya, maka lanjut tambahkan menu, dan kalau jawaban tidak akan keluar dari loop atau loop akan berhenti. Lanjut ke metode ubah harga menu. Di metode ubah harga menu ini pemilik bisa mengubah harga menu berdasarkan nama. Kalau menu ditemukan, pemilik diminta akan menginput harga baru. Ada konfirmasi yaitu yakin ubah harga ya atau tidak. Ini dibuat bertujuan supaya penghapusan tidak dilakukan tanpa sengaja.
Kalau menu tidak ditemukan, akan menampilkan pesan error yaitu menu tidak ditemukan. Lanjut ke metode hapus menu. Metode hapus menu ini pemilik bisa menghapus menu dari daftar sama seperti ubah harga, tambahkan konfirmasi yaitu yakin mau hapus menu ya atau tidak, karena seperti tadi menghindari tanpa sengaja. Print menu sudah dapur, dan kalau tidak menu akan menampilkan menu yang ditemukan. Kita lanjut ke metode tampilan menu. Metode tampilan menu ini dipakai untuk menampilkan daftar menu di warkop. Menu ditampilkan per kategori makanan dulu, lalu minuman. Lalu menggunakan format output printf biar rapi, ada ribuan harganya. Kita lanjut ke metode cari menu. Di metode cari menu ini pakai untuk mencari menu berdasarkan nama. Program akan ngelup semua item di daftar menu. Dan kalau nanti hasilnya tidak ada, akan ada turn null. Kita lanjut ke metode terakhir, yaitu metode cetak struk. Metode cetak struk ini dipakai untuk mencetak struk pesanan pelanggan. Adapun beberapa langkah yang kita pakai. Yang pertama adalah ngelus semua pesanan, tampilkan nama item, jumlah, dan harga satuan total per item. Hitung subtotal semua dari pesanan. Promo minuman gratis dipakai kalau subtotal lebih dari 50.000. Dan kalau ada minumannya, potong harga satu minuman. Dan selanjutnya yaitu adalah pajak, hitung pajak 10% dari subtotal, tambahkan biaya pelayanan 20.000 dan diskon 10.000 kalau subtotalnya itu lebih dari 100.000. Dengan cara kurangi total dengan diskon. Cetak semua detail subtotal, pajak, pelayanan, promo, diskon, dan total akhir. Dan di sini kita lanjut ke command prompt untuk menjalankan warkop app Java. Dan di sini ada menu utama yaitu menu pelanggan, menu pemilik restoran, dan keluar. Dan kita di sini memakai menu pelanggan, ketik 1 untuk menu pelanggan. Dan di sini ada menu makanan dan menu minuman bisa berdasarkan kategori. Sebagaimana contohnya, kita mengetik yang pertama yaitu adalah nasi padang sama dengan 3. Terus kita buat lagi misalkan teh manis sama dengan 3. Lalu kita klik selesai. Adapun kita pakai cara dulu, misalkan kita salah menginput, salah menginput, dan di sini menampilkan output yaitu harus angka, dan kita langsung klik selesai apabila kita sudah selesai memasukkan nama menu dan jumlahnya. Dan di sini muncullah cetak struknya. Yang pertama ada nasi padang 25.000 kali 3 75.000, es teh manis 5.000 kali 3 15.000. Nah, di sini ada promo beli 1 gratis 1 untuk es teh manis potongan 5.000 dan subtotalnya 90.000. Pajaknya 10%, 90/10 yaitu 9.000, biaya pelayanan 20.000, total yang harus dibayar adalah 114.000. Dan menampilkan teks pesanan terima kasih telah memesan di warkop deh. Dan kita lanjut ke menu pemilik restoran, kita ketik angka 2. Di sini menampilkan tambah menu, ubah harga, terus hapus menu. Kita cek kembali, di sini ada nasi padang, indomie telur, ayam geprek, sate ayam.
Nah, di sini kita pilih tambahkan menu. Misalkan kita menu tambahkan nasi uduk. Masukkan harganya 5.000. Kita masukkan kategorinya makanan, lalu kita klik tidak. Lalu kita kembali dan kita masuk ke menu pelanggan. Muncullah di sini nasi uduk. Dan kita misalkan mau dan kita kembali ke pemilik restoran lagi, lalu kita ubah harga, masukkan menu, misalkan kita nasi uduk, misalkan kita salah dulu di sini, nasi uduk hanya 2, menampilkan menu tersebut ditemukan, lalu kita buat lagi yang namanya, atau kita ketik lagi ubah harga, masukkan angka 2, ketik lagi, kita cari di situ nasi uduk ada, karena suduk ada, maka langsung kalau selanjutnya itu harga baru kita buat 10.000, misalkan 10.000, lalu kita klik ya, dan kita pilih kembali, masuk ke menu pelanggan, dan kita cek di sini nasi uduk berubah jadi 10.000. Lalu kita mencoba lagi, ketik selesai lagi, masuk ke menu pemilik restoran, lalu kita pilih hapus menu, masukkan namanya nasi uduk, kita hapus, lalu kita klik ya, dan pilih 4 kembali, dan kita masuk ke menu pelanggan, dan hasilnya di sini adalah seperti ini, nasi padang, dompet telur, ayam geprek, sate ayam, dan nasi uduk tidak ada karena sudah kita hapus. Dan kita ketik selesai lagi untuk keluar dari loop ini, dan kita pilih keluar untuk keluar dari program ini. Dan sekian, terima kasih dari saya, Bagus Adi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.